Shalom Sobat ICC. Selamat berjumpa kembali dalam program Devotion Gereja ICC Bandung. Kami berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik dan terpelihara sempurna dalam kasih Kristus. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu kami berdua menyaksikan sebuah tayangan podcast. Sebelum ke situ, Devotion ini judulnya apa? Oh iya. Judul dari Devotion pada hari ini adalah Dalam Hadiratnya. Dalam Hadiratnya. Beberapa waktu yang lalu kami menyaksikan sebuah tayangan dalam podcast yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang sebetulnya itu keluarganya dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang harmonis gitu. Tetapi dari hal yang biasa-biasa ternyata terjadi sebuah badai yang akan mengakibatkan keluarga ini itu mengalami kehancuran. Bahkan pada akhirnya mengakibatkan perpisahan. Nah, saat kami berdiskusi, kami bisa menemukan beberapa hal yang saat ini kami akan bagikan pada saudara menjadi perenungan kita bersama untuk kita bisa belajar daripada hal ini. Oke, hal yang pertama adalah tentang keluarga. Betapa pentingnya sebuah keluarga itu karena keluarga adalah institusi yang Tuhan ciptakan. Itu bahkan Tuhan membuat mujizat pertama itu di pernikahan di Kana gitu ya. Nah, kenapa dia penting? Karena kalau kita boleh lihat itu dalam keluarga kita bisa ngelihat gambaran Tuhan ya. Bagaimana Tuhan sebagai bapak pada anak-anaknya, bagaimana juga Tuhan sebagai mempelai. Dalam sebuah, bahkan dalam gereja pun diumpamakan seperti hubungan antara mempelai wanita dan mempelai pria gitu ya. Nah, karena itu kenapa keluarga itu begitu berharga, keluarga itu begitu penting, dan ini yang selalu menjadi sasaran biasanya ya. Bahwa image keluarga itu mau dirusak sama si jahat gitu. Sering kali juga kita menemukan banyak permasalahan di dalam anak-anak, di dalam generasi pola asuh itu bersumber dari keluarga. Kenapa keluarga itu begitu penting, begitu berharga gitu. Betul. Nah, yang kedua adalah Ayatnya ada nggak? Oke. Kita itu makanya harus sadar ya, harus berjaga-jaga. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya gitu. Nah, hal yang kedua sekarang ya. Yang kedua adalah tentang dosa. Latar belakang apapun kita, lalu siapapun kita, bahkan ketika kita rajin beribadah, walaupun kita religius, orang yang religius mungkin, orang yang baik sekalipun, kita itu nggak kebal dari yang namanya pencobaan, dari yang namanya dosa gitu. Di dalam Yakobus 1 ayat 14-15 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut gitu. Nah, jadi selama kita hidup, kita itu nggak akan lepas dari yang namanya pencobaan, dan kita bisa jatuh ke dalam dosa gitu. Nggak peduli kita tuh baik, nggak peduli kita tuh rajin beribadah, kita itu nggak kebal sama dosa gitu. Nah, hal yang ketiga adalah dosa itu datangnya tiba-tiba, datangnya nggak dalam sekaligus terus besar gitu. Tapi terkadang hal yang kecil, yang biasa, yang kita nggak sadari gitu. Kita mau lihat di dalam kisah tentang Kain dan Habel gitu. Dalam Kejadian 4 ayat 7 dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, kadang-kadang dosa itu munculnya dari hal-hal yang kecil, yang kita nggak sadari, dari ngintip-ngintip aja dulu gitu, tapi satu saat itu akan menjadi sesuatu hal yang besar, bahkan akan menghasilkan maut gitu ya. Tetapi dalam firman Tuhan ini juga dibilang bahwa tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi sesungguhnya kita punya kuasa Tuhan untuk bisa melawan dosa gitu. Ya. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah Tuhan ada di mana? Ya, betul saat itu terjadi,
kejadian itu, Tuhan tuh ada di mana? Banyak pertanyaan mungkin yang bilang Tuhan tuh di mana? Apakah Tuhan hadir? Gitu. Jadi Tuhan itu memang ada di hati kita lewat Roh Kudus. Ya, tentunya karena Roh Kudus adalah penolong bagi setiap kita. Jadi ketika ada pencobaan, ketika ada pergumulan, ya Tuhan itu selalu ada dimanapun kita berada. Ya, firman Tuhan juga bilang bahkan di dasar bumi yang paling dalam pun Tuhan ada di situ. Jadi Tuhan itu nggak pernah jauh dari hidup kita. Tapi seberapa besar kita menyadari kehadiran Tuhan di hidup kita lewat hadiratnya. Ya, jadi hari ini kenapa kami beri judul dalam hadiratnya? Karena ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, di situ kita berjumpa dengan Tuhan, di situ kita menemukan kasih Tuhan, di situ kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan saudara, keterikatan dalam bentuk apapun juga, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kasih Tuhan itu yang mampu mengisi setiap kekosongan di hati kita. Dan saudara, kalau seperti kita lihat, seperti Rasul Paulus dan Silas waktu mereka berdoa, mereka ada di dalam hadirat Tuhan, mereka menyembah Tuhan, di situ belenggu mereka dilepaskan. Ini menggambarkan bahwa ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ya setiap dosa, setiap keterikatan atau apapun juga itu sanggup dilepaskan. Ada kemerdekaan. Ada kemerdekaan, ada kemenangan. Dan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, yang sakit disembuhkan, semua hal yang baik itu ada di situ. Jadi penting banget hadirat Tuhan. Iya, penting untuk menjaga kesadaran bahwa Tuhan tuh hadir, selalu hadir. Bahkan Raja Daud mengatakan, ya di dalam kitab Mazmur, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saya yakin Raja Daud bukan seorang yang sempurna. Dia sama kayak kita manusia biasa juga, yang pernah jatuh di dalam dosa, yang pernah hidup kedagingan yang lebih besar gitu. Nah, tapi ketika dia pernah mengalami hadirat Tuhan, dia pernah berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, dia pun bisa mengungkapkan bahwa dalam hadirat Tuhan itu lebih baik 1 hari di situ daripada di tempat lain. Saya yakin karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia bisa bertemu dengan kasih yang sesungguhnya itu, sehingga dia pun merasakan damai, merasakan sukacita, merasakan diampuni, dan dia pun dilepaskan dari setiap belenggu kedagingannya, karena di dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan, ada sukacita, ada kekuatan, ada damai sejahtera. Gitu. Bersama-sama kita nyanyiin sebuah pujian ya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Tetap terus tinggal di dalam hadirat Tuhan dan tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang hadir di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau gak pernah jauh dari kami Tuhan. Ajar kami untuk menyadari betapa pentingnya hadirat-Mu di hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu Bapa. Kami percaya ini yang Engkau kehendaki dari hidup kami. Waktu kami hidup berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang Roh Kudus yang memampukan setiap kami Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian devotion hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.